Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Akbar dari TRI 2B, NPM 2578 Oke, mungkin tanpa berlama-lama karena ntar videonya bakal saya taruh di eh, apa? Di dalam playlist. Jadi mungkin langsung saja perkenalannya, nggak usah dilama-lamain. Di sini saya akan melakukan video hands-on 131 yang dimana menjelaskan dan menjalankan. Nah, di sini ada gambar ya, package, modul, dan function. Yang dimana function itu tuh isi suatu fungsi-fungsi atau isi yang ada di dalam sebuah modul. Nah, modul tersebut itu adalah file Python. Nama itu modul. Nah, di luar modul tersebut itu tuh ada directory yang namanya package. Jadi itu sama aja kayak directory package tersebut itu gitu. Jadi kayak package itu directory, di dalam package itu ada modul, yang dimana modul itu file Sublime atau file Python, dan di dalam file Python itu berupa fungsi-fungsi atau isi di dalam modul tersebut. Seperti ini, semacam wadah. Jadi modul itu semacam wadah untuk fungsi-fungsi. Oke, lanjut kita ke langkah 2, yang dimana kita diminta untuk sebentar cek gimana. Kita diminta untuk membuat sebuah kita lihat dulu, membuat sebuah modul kosong ya. Kita akan simpan. Oh ya, kita buat folder dulu. Kita akan buat new folder lab hands on lab 3 gini ya. Folder ntar kita taruh sini. Oke, kita Ctrl S, kita simpan di lab 3 tadi. Oke, hilang. White. Folder 2 Comrock. Oke, ke hands on lab 3. Nah, kita akan menyimpan ini dengan nama modul.py kosong yang pertama, dan yang kedua itu main.py s main.py. Oke. Nah, di sini kita membuat modul kosong yang namanya modul.py, dan file kedua yaitu modul kedua namanya main.py, dan di dalam modul kedua itu ada import modul yang harus kita jalankan, yang dimana itu akan mengimport dari modul.py. Kita klik ke sini, kita akan isi aja. Ini kita copy nggak apa-apa ya. Kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Nextchat. Nah, ketika kita import itu akan fungsi-fungsi atau isi dalam modul.py akan menampilkan kalau kita panggil pakai main.py. Kita coba. Oke, di sini kita cmd. Setelah itu kita py main.py. Oke, salah. Karena dia itu ada e-nya, sedangkan modul kita tuh nggak ada e-nya. Kayak gini. Dan lagi. Oke, sudah benar ya. Ini kosong karena dia itu di modul tersebut, di file modul itu belum diisi. Tadi kan kosong di langkah 1. Untuk selanjutnya kita menambahkan ini di langkah kedua, ya di langkah ketiga, yang dimana modul py ditambahkan ke modul py. Kita buka modul py tadi ya. Nah, kita tambahkan ya yang tadi, kita Ctrl S, dan kalau kita panggil, kita lihat perbedaannya. Dia akan menampilkan hasil tersebut. Dan kalau misalkan kita py modul di sini, itu sama aja. Karena kayak itu tuh dipanggil memanggil diri sendiri. Nah, kalau main py itu kan kalau untuk memanggil modul py itu harus menggunakan import modul. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan ini tadi udah coba. Ke langkah 5, kita menambahkan ini di dalam modul.py untuk melihat perubahan. Kalau misalnya kita jalankan modul py, dia akan menghasilkan ini. Dan kalau kita jalankan ini modul, dia akan menjalankan main.py, dia akan menampilkan seperti ini. Contohnya itu kayak ini hasil imporan dari modul. Kayak gitulah kurang lebihnya ya. Kita coba main di py. Nah, kayak tadi, sama kayak tadi. Dia itu kalau misalnya modul dia bakal kayak gini kalau kita manggil modul. Kalau kita manggilnya main dia bakal kayak gini. Seperti itu. Coba main perbedaannya. Tuh. Ini dari diimpor dari modul, dan ini itu memanggil modul tersebut, memanggil modul itu sendiri gitu kurang lebihnya. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan if else di modul 1, yang dimana kalau kita menjalankan
modul.py, dia akan mengeluarkan output ini, dan ketika tidak dan jika tidak akan menampilkan ini, yang dimana kalau kita memanggil main py, dia akan menampilkan outputan ini. Kita coba, kita ini dulu. Oke, main py modul, coba ya, tuh, like to be a module. Kalau misalkan kita ke modul, nah dia akan nih, kalau kita ke modul dia akan prefer to be a module, akan menampilkan ini. Dan kalau kita menjalankan main kita akan menghasilkan ini, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut untuk angka 7, yang dimana kita menambahkan variabel counter dengan 0. Mungkin ini nggak ada perubahan sih. Kenapa nggak ada perubahan? Karena di counter tersebut gini aja, kita belum menambahkan print modul counter di sini. Oke, kita coba dulu ya, main. Nah, kita modul juga tuh dia belum ada perubahan karena kita tuh membutuhkan modul counter untuk memanggil variabel tersebut. Nah, seperti ini di dalam modul main ya. Kita tambahkan nih dalam modul main. Kita hapus saja ini. Seperti ini. Nah, kita save. Kita langsung jalankan. Oh iya, minta maaf. Saya minta maaf Bu kalau misalkan kameranya itu agak merah atau biru atau hijau, karena saya juga nggak tahu, mungkin ada error atau gimana di kameranya, jadi saya mohon maaf. Oke, mungkin bisa lanjut di modul counter sini ya. Nah, dia baru keluar 0 tadi, yang counter 0 tadi. Kenapa? Karena kita itu sudah memberikan print modul ya, perintah print tadi ini untuk mengoutput ini, mengoutput outputan ini, seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke langkah 9. Langkah 9. Oke, kita kontrol, kita kopas saja. Dan di sini docstring ya, sebenarnya seperti ini, seharusnya seperti ini ya. Jadi kita akan panggil di modul main.py. Kita akan menjalankan, yang dimana gini, counter ini itu sebagai privat variabel, dan global ini sebagai variabel global, dan ini digunakan untuk mencatat fungsi dipakai. Jadi fungsi ini dipakai itu berapa kali, dan the sum ini digunakan untuk menyimpan hasil, dan the sum plus sama dengan elemen ini digunakan untuk penjumlahan ya. Penjumlahan yang mana ya? Oh iya, seharusnya ya, untuk penjumlahan. Dan di sini, jadi di sini i kita menggunakan perulangan, yang dimana kalau misalkan sampai 5 nih, jadi dia tuh i tersebut kan ini 0 nih, jadi dia bakal melakukan perulangan sampai 5 gitu. Jadi kita coba jalankan main modul, dan dia akan true hasilnya. Karena di sini tuh apa ya, tadi aku baca kan, entah dari di GPT apa gimana, itu tuh dia tuh kayak bukan hasil penjumlahan gitu. Dia tuh kayak nentuin itu bener apa salah gitu, kurang lebihnya di dalam sini nih. Oh iya, di sini ya. Nah, di sini nih. Jadi di sini tuh bukan menghitung penjumlahan tapi menguji. Nah, kenapa hasilnya tuh kayak tadi? Karena itu tuh menguji, bukan penjumlahan. Tuh, mungkin ntar kita bakal explore lagi. Oke, mungkin kita lanjut ya. Lanjut ke dalam main.py. Di sini kita untuk mengimport sum. Ini mana sum tadi, sum dan prodi. Ini kita akan import ya. Kita kopas saja biar cepat. Kita kopas, kita masukin ke dalam main.py seperti ini ya. Jadi ini from modul, dari modul mengimport yang berasal dari modul. Itu kita akan import fungsi sum dan prodi yang kita pelajari di minggu ini. Kita coba bisa nggak ya? Kita coba py modul, py main.py. Nah, hasilnya 0 dan 1 seperti itu. Karena kita di sini menggunakan from modul, berasal dari modul, dan mengimport fungsi-fungsinya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin bisa lanjut
ke bab 11 yang dimana kita diminta untuk menambahkan di drive C, menambahkan user PY modul proc. Nah, kita akan menambahkan ini mungkin di sini aja ya. Oke, kita tambahkan, mungkin ini kita hapus aja. Kita akan nambahin di sini aja. User. Mungkin bisa sih dari sini, cuma di drive C kan kayak drive C terus user terus ke sini kan. Nah, tapi di sini itu nggak ada yang tadi hands on tadi yang aku buat folder. Jadi mungkin kita menambahkannya manual saja ya. Karena kayaknya sama aja deh. Soalnya tadi udah coba juga kan. Sama aja. Jadi kita dari sini aja. User, kita bikin lagi folder. Namanya itu user. Setelah itu habis user kita bikin folder lagi, masuk kita bikin folder py. Nah, setelah modul py kita akan bikin folder lagi modules. Setelah itu kita satunya itu procs. Nah, kita coba lihat user py modul proc, yang dimana modul .py itu ada di modules dan main py ada di procs. Kita akan pindahkan ya, pindahkan yang ini tadi main, kita pindahkan, kita cut user pay dan proc. Ini kita masih gambar awan ya. Coba kita gini dulu. Gambar awan ya. Tidak kesalahan kah? Kita akan lihat dulu, kita ulangi dulu ya. Ini apa nih? Sebentar. User. Tunggu prosesnya. Nah, udah checklist. Kita bikin lagi user. Tunggu checklist dulu. Nah, ini kenapa dia masuk OneDrive? Oke, mungkin ngaruh kali ya. PY user PY. Setelah itu habis PY kita membuat modules dan proc ini, dan file main tadi yang kayak tadi kita pindah ke modules. Oh, ini udah nih modules, kita pindah ke sini. Dan untuk file modul kita pindah ke modules. Oke, maaf, ini pindah ke proc. Lupa. Pindah ke proc. Nah, seperti ini. Kita akan cek ya hasilnya. Hasilnya kita buat tadi cmd. Oke, salah. Kenapa nih? Volume. Oke, mungkin coba kita di user kali ya. Dari user. Nah, oke, dari on. TREE. Nah, jadi gini tampilannya. Yang dimana user py modules, yang dimana modules ini ada isinya modul.py dan proc ini ada isinya main.py. Sampai udah sama ya. Tuh. User py modules proc. User py modules proc. Tuh, user py modules proc. Udah sama. Oke, mungkin bisa lanjut ke langkah selanjutnya ya. Yang dimana kita diminta untuk mengimport di file main kita modul sini ya, modul import main sini tadi ini cuma untuk ini doang, mengambilkan ini doang. Kita mungkin lanjut ke sini aja. Oke, di sini di dalam main py kita akan ganti ya, kita akan tambahkan kurang lebihnya tuh seperti ini. Kita akan ubah dulu modules, jangan lupa nah, seperti ini modul s. Sebentar, apa dia minta save lagi ya. Oke, jadi seperti ini. Kita akan
Aduh, kita akan jalankan py main.py. Nah, dia akan sama aja sih sebenarnya tuh. Sama aja, tapi dia itu kan, oh iya, tadi kan sebelum kita tambahkan modul-modul tadi ya, tambahkan package-package yang user, py, modulus, dan proc. Nah, jadi untuk pemanggilan itu seperti ini. Kita modul sini, ini nama package-nya, terus kita ini nama apa? Modulnya, modul py, dan kita memanggil fungsi sum dan fungsi prodi. Seperti itu. Itu sudah berhasil di langkah 12. Kita mungkin lanjut ke 133. Nah, di sini kita itu diminta lanjut aja. Ini seperti ini. Karena di sini sudah disiapkan file, kita download aja. Kita akan mendownload file tersebut di sini. File 7 kita download dulu. Oke, mungkin jadi oke, sudah. Nah, sudah kita download nih. Kita buka ya. Nah, ini sudah kita download ya. Yaitu bentuknya file, dan kita bisa langsung cut aja. Kita pindahkan ke dalam package. Nah, kita di sini diminta untuk menambahkan package di dalam py. Jadi kita diminta di sini untuk menambahkan package ini. Dan untuk yang ekstra tadi yang kita download tadi itu diminta untuk ditaruhnya di sini, kita simpan di sini. Oke, kita tunggu dulu sampai checklist mungkin. Oke, ntar sembari menunggu kita sudah tadi. Kita akan lanjut ke dalam langkah 7, yang dimana langkah 7 ini kita diminta untuk membuat modul lagi yang namanya main2.py di dalam proc ya. Jadi kita tuh bikin 2 main dalam proc. Kita bikin satu lagi subname ya, tambahkan s main2.py ini, save. Nah, jadi di sini kita akan dari package tersebut tuh bakal dipanggil tuh yang iota bakal dipanggil. Dan ini fun, jangan lupa diganti. Soalnya tadi kan kalau kita download itu tuh ada beberapa typo yang tadi katanya Bu Nurul juga. Bu Nurul ngomong tuh kalau kita download langsung itu ada beberapa typo. Jadi typo kita benerin gitu. Entah itu huruf besar, huruf kecil, dan lain-lain. Kita akan coba jalankan main py 2. Sini. Main 2 ini ya. Nah, dia akan menampilkan hasil iota yang dimana iota ini itu tuh ada di dalam ini ekstra. Kan tadi itu manggil iota ya, ekstra iota. Jadi itu dia yang di iota, dia itu bakal kepanggil di sini. Seperti itu. Oke, lanjut. Itu untuk berhasil sudah untuk memanggil iota di langkah 7. Mungkin di langkah 7 yang kedua itu kita memanggil paket lagi tuh yang iota, cuma apa nih? Iya kan? Iya. Dibedain ya, ada bedanya sih. Mungkin lebih simpel kali ya. Ini. Kita ganti dulu. Jangan sampai typo. Seperti ini. Kita baca dulu. Kita pernah modifikasi jalur mengganti ekstra menjadi mudah dan menyebabkan kesalahan. Kita coba dulu. Oke, main py 2. Nah, sama aja. Jadi itu kayak nggak ada perubahan gitu, sama aja. Karena sama-sama memanggil dari ekstra iota tersebut. Begitu. Oke, lanjut mungkin ke langkah 8. Nah, di langkah 8 ini kita diminta sama aja di main2.py diminta untuk mengimpor extra good base sigma dan extra good base tau. Jadi itu di dalam extra itu ada packet good. Nah, di dalam packet good itu ada packet base. Nah, di packet base itu ada modul yang namanya sigma. Gitu. Dan ini juga tahu. Oke, kita langsung aja di main 2 kita ganti. So kita Ctrl C, Ctrl V aja ya. Kita benerin dulu yang typo. Kita benerin F, setelah itu juga F, kita Ctrl S. Setelah itu kita akan running, dia kan hasilnya itu iota, sigma dan tau hasilnya ya, seharusnya. Kita coba. Nah, benar. Sigma dan tau. Kenapa? Karena kita di sini manggil ekstra. Jadi packet ekstra itu ada di packet good itu ada package base, dan packet base itu ada modul yang namanya sigma dan tau. Seperti itu. Dan kita panggil, kita
tampilkan melalui main2.py seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke langkah selanjutnya 8.2 yang dimana memanggil sigma byte ya, ini memanggil yang sigma dan alpha. Kita panggil Ctrl V, kita akan benerin lagi, dan ini juga karena di dalam file ini, kenapa kita mau benerin itu karena kan gini, di dalam file tadi tuh di dalam packet ada extra, di extra ada good kan, di good ada base. Nah di sini tuh dia itu f gede f nya tuh gede di fungsinya tuh, definisi fungsi ini gede variabel ini. Nah jadi kita juga tuh harus besar ini juga apa f nya, funds nya itu. Kita jalankan. Oke, dia akan memanggil sigma dan alpha. Sigma alpha sudah sama ya. Oke, lanjut mungkin langkah 9 yang dimana langkah 9 ini sama aja, memanggil keempatnya gitu. Memanggil keempat dari modul-modul yang udah kita simpan tadi tuh. Ntar. Oke. Modul 9. Tadi modul 9 udah. Modul 8 udah, 9. Oh iya, kita harus mengekstrak ini nih, tambahan tadi. Nah, kita harus ekstrak kayak gini apa nih? Kita akan buka di sini. Kita akan gini, kita cut ya. Oke, kita masuk ke dalam package. Nah, sini tempel. Nah, kita tempel, kita akan ekstrak all, ekstrak keseluruhan. Jadi kita akan ekstrak. Oke, setelah kita ekstrak, nah ini udah ya. Oke, udah. Setelah kita ekstrak, itu tuh kita ganti nama. Yang file tadi yang zip, karena ini masih zip tuh. Kita ekstrak menjadi folder. File yang zip kita hapus, yang ini kita ganti nama extra pack.zip. Kita menyesuaikan dengan program yang 9 ini, yang dimana extra pack.zip. Oke, kita akan langsung paste dan kita masuk ke dalam main 2. Ini kita akan ganti-ganti biar bisa dijalankan. Tadi itu bukan itu, kita ganti dulu, harus diganti ini. Kita ganti semua ya, sabar. Ctrl S, oke. Mungkin udah sih seharusnya ya. Coba. Aduh, salah ya. Sini. Seharusnya memanggil keempatnya. Nah, sudah benar, memanggil keempat dari file yang ada di dalam tersebut yang kita perintah tadi. Memanggil sigma, alpha, iota, dan good. Sudah sama seperti yang ada di dalam perintah yang suruh memanggil tadi ya. Dan di sini kita bisa lihat nih strukturnya, struktur filenya ya. Kita masuk package file, masuk ke package on md re. Aduh, nah seperti ini. Jadi user habis itu py, habis itu modulus. Di dalam modulus itu ada pychat. Sebenarnya ini kayak caca gitu loh, caca Python. Di dalam modul itu ada ada apa tadi, modul.py. Lalu di dalam package itu ada package extra dan package extra pack, dan di dalam extra itu ada package good dan best. Setelah itu di dalam extra zip ini, extra pack zip ini tuh yang tadi kita, yang folder zip kita ekstrak, terus kita masukkan ke dalam modul package bersama extra. Seperti itu sama aja. Jadi seperti ini struktur file kita tuh sebenarnya. Oke, mungkin cukup segitu sih di langkah 1.31 sampai 1.33 ya. Oke, sudah 24 menit. Oke. Selanjutnya kita akan diminta untuk menjelaskan program kita tuh. Kita coba buka dataset kali ya. Saya buka dataset.
kita buka data cat, kita buka data cat. Kita buka data cat sambil buka soal biar kita nggak susah. Ini mana kita tuh menjalankan running program yang mini project, mini project ya. Oke, sebentar ambil buku dulu. Oke, kita sudah ambil buku. Itu masih kita cek dulu. Oke, masih aman. Lanjut ke ini ya. Kita lihat soal dulu, suruh jelasin apa aja di program tersebut. Program mini project 3, kita buka soalnya. Nah, di sini hands on-nya tuh di mana nih hands on? Hands on. Nah nih, menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modul pack and pip 13 session 3. Modul 1, modul packs and pip. Tadi kan modul udah kita jelasin. Modul 1, modul packages sama aja dan pip tadi. 13 session 3 modus and pack. Coba kita lihat ini. Modul 1, modul pack. Jadi ini yang tadi belum lengkap tadi. What a module. Kita akan baca di sini ya, kita jelaskan juga. Tadi soalnya belum lengkap. Nah, kode komputer tujuan berkembang. Apa tuh modul? Intinya kayak tadi ya, modul itu tuh sebuah file Python atau Sublime yang di dalamnya ada sebuah fungsi-fungsi. Nah, di dalam ini tuh untuk mengimpor yang dimana seperti minggu ini yang dijelaskan Bu Nurul. Kalau misalkan modul itu terpisah, kita bisa memanggilnya di modul lain menggunakan import dan from. Contohnya seperti ini tadi ya. Kita lihat dulu soal itu 1. Oke, mungkin cukup bersama aja. Mungkin cukup sih, sama aja kayak yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk impor, untuk sama aja sih kayak impor from gitu. Intinya tuh kayak impor tuh kayak mengambil lah bahasanya, mengambil fungsi-fungsi yang ada di dalam modul tersebut seperti itu. Jadi kayak kita tuh bisa mengeluarkan outputan di dalam modul lain gitu dengan cara mengimpor atau pakai from ini ya, mengimpor modul seperti itu sih. Aliasing yang kemarin kita pelajarin. Setelah itu mungkin udah sih 131 modul paket sama aja kayak tadi. Oke, lanjut lah ya. Nah, di sini selanjutnya yang B itu menunjukkan dan menjelaskan progres kerja mini project. Oke, jadi mini project kelas B itu tuh berupa apa ya? Lupa soalnya. Berupa apa? Ayo apa? Oh iya, fungsi. Jadi kita tuh diminta untuk membuat file sebuah directory atau package yang namanya netop. Nah, di dalam netop ini itu tuh ada modul yang namanya init yang pertama agar file tersebut tuh dinamai atau ditandai atau dapat dideteksi file tersebut tuh bernama Python atau file Python lah ya. Dan ada juga modul yang namanya secretary yang dimana di situ tuh oke, kita sambil buka program ya biar lebih enak. Biar Oke, jadi di sini tuh checker ya.
.py itu tuh ada mengecek atau mengembalikan fungsi router menggunakan definisi, terus ini fungsinya. Setelah itu jangan lupa tambahkan docstring ya di setiap fungsi. Nah di sini itu kita tuh diminta untuk mengembalikan nilai ini yang itu string up atau down, yang dimana kan kalau misalkan biar gak monoton itu tuh menggunakan random ya, random, yang dimana random ini bisa diakses atau bisa digunakan ketika kita sudah mengimport random, fungsi random tersebut. Jadi ini bisa digunakan dan akan memilih secara acak dari string tersebut, seperti itu. Sama aja switch juga, jadi kita diminta untuk membuat dua, yang pertama cek router status dan untuk mengecek switch status, yang dimana untuk modul utama itu tuh namanya MainPy yang di perintah 3 ini, 4 maaf, MainPy. Dan kita sebelum masuk ke modul utama itu kita diminta untuk menginstal pip library atau tahu bulat ya, tahu bulat. Astagfirullah. Maaf ini udah malam jadi perut terasa lapar ini, waduh. Oke, maaf. Kita ulangin ya. Oke, gak apa-apa. Kita diminta untuk pip install tabulet, yang dimana tabulet itu untuk tampilan atau grafik atau berupa tabel. Jadi tuh biar ntar tuh hasilnya tuh berupa tabel gitu, lebih indah atau lebih enak dilihat. Oke, mungkin lanjut masuk ke modul utama kali ya. Sini ngapain aja nih? Struktur directory path. Udah running program. Oke. 8. Oke. Doc sudah fungsi modul. Oke, kita di sini akan buka langsung di modul MainPy-nya. Itu di luar ya, di luar netop. Nah, seperti ini. Kita kita ambil lah yang tadi kita pelajarin di 3 di modul 1, maaf. From dan import, kita memanggil netop dan modulnya itu namanya checker. Setelah itu kita import fungsi yang namanya check router status dan check switch status. Kenapa tampilannya kayak gini? Karena sesuai dengan design of Python, yang dimana kolomnya itu maksimal 69 ya, kalau nggak salah ya, 69. Makanya kita agak enter bagian bawah biar lebih rapi dan enak dibaca. Setelah itu di sini kita membuat from tabulet, yang dimana untuk memanggil pip tabulet tersebut agar nanti itu biar bentuk tabel gitu di dalam program kita setelah kita running. Dan selanjutnya kita akan membuat definisi source header atau data identitas diri, yang dimana di dalam soal tersebut ada ya nih, header berupa nama lengkap. Nah, nama lengkap npm, setelah itu ini judulnya, setelah itu ini tuh sama dengan, jadi tuh kayak dia tuh ntar kita jelasin nanti ya. Lanjut ke show menu, yang dimana show menu ini ada menu-menu. Jadi tuh si user itu diminta untuk menginput suatu menu tersebut. Kalau satu dia akan mengecek router yang tadi di checker.py, dan 2 itu akan ngecek status switch di checker.py tadi, entah down atau up statusnya. Dan kalau 3 itu akan keluar, program akan keluar. Oke. Dan di sini, nah ini fungsi utama nih, definisi main, fungsi utama, yang dimana fungsi utama ini menampilkan show header, yang dimana untuk memanggil header ini tuh nggak bisa ketampil kalau nggak kita panggil di dalam fungsi utama tersebut. Itu. Dan kita akan menggunakan perulangan, yang dimana jadi show menu, jadi menu show menu ini akan diulang terus menerus sampai si user keluar dari perintah tersebut. Show menu choice ini user ya, menginput memilih 1, 2, 3 pilihan user, dan ketika si user memilih 1, dia akan mengecek router status, dan hasilnya itu akan dibuat tabel nih, tabel router status. Jadi router ini kan satu cek router, jadi dia akan ngecek router status. Ini akan dicek melalui fungsi cek router yang kita panggil tadi menggunakan ini ya, from ini, import ini, dan dimana di checker.py itu sudah di random, jadi itu bisa down bisa up seperti itu. Dan di kedua sama aja sih, itu memanggil switch status sama aja ini juga, dan di sini itu untuk menambahkan spasi biar lebih rapi. Jadi itu untuk kolom ya, menambahkan kolom ke bawah.
plus tabulet ini untuk tabel, dan tabel ini itu untuk memanggil ini switch dan status ini, dan headers ini headersnya itu kepalanya lah ya, kepala itu device dan status, dan table ini itu grid. Jadi itu tabulet setelah kita explore tabulet itu tuh ada beberapa macam, yang dimana misalkan tabulet grid, tabulet simple, sama apa lagi satu lagi, aku lupa, mungkin kayaknya ada beberapa deh, ada 3 kalau nggak 4 di tablet tersebut tuh, fitur-fitur tablet lah ya. Dan kalau misalkan lanjut, kalau misalkan user memasukkan angka 3 itu akan keluar atau berhenti. Dan jika tidak semuanya, maka pilihan tidak valid dan si user akan diminta untuk mencoba lagi memasukkan atau menginput data tersebut. Dan ini adalah pemanggilan fungsi main nih untuk jalankan program yang kayak tadi kita pelajarin di modul 132 ya. Ini fungsi utamanya untuk memanggil main tersebut. Oke, di sini hasil running program. Kita akan melihat hasil runningnya. Di sini cmd main ya. Gini ya. Nah, jadi yang tadi sama dengan kali 35. Yang ini tadi ya. Nih. Itu tampilan ini nih. Jadi biar lebih kayak keren aja lah. biar lebih keren aja, biar lebih rapi gitu. Kayak ini tuh headernya gitu loh, menandakan header dan isi utama fungsi tersebut. Kita akan satu-satu ya. Satu, dia akan menampilkan ini ya tadi fungsi router, statusnya itu down. Kita coba satu lagi, up, yang dimana ini tuh bisa beda karena tadi ada random cache ya, random choice. Jadi itu dipilih secara acak. Oke, lanjut 2, mengecek switch ya, mengecek switch. Pilihannya 2 tuh cek status switch, dan up kita juga coba lagi, dan down kayak itu. Dia akan random dipilihnya. Dan kalau 3 akan keluar dari program. Oke, kita coba lagi. Kita coba masukkan angka lain. Nah, kalau angka lain dia akan diminta untuk menginput lagi karena tidak sesuai dengan yang diminta. Jika tidak semuanya nih di dalam else, seperti itu. Itu untuk hasil runningan program ya. Oke, untuk selanjutnya hasil running flag 8. Kita akan mengecek flag 8. Flag 8 strip m flag 8 flag. Oke, sudah tidak ada yang tidak sesuai dengan Legend of Python karena sudah saya rapikan, jadi sudah aman ya untuk flag 8. Dan kita hasil running pdoc dokumentasi dan seluruh fungsi dari modul. Hasil running pdoc. Oke, pdoc, kita akan pdoc ya, Python ya, Python strip m pdoc, dan main npm 25782039 seperti ini kalau nggak salah ya. Oke, seperti ini. Kita akan enter. Nah, ini hasil dokumentasi, hasil pdoc atau hasil seperti itulah, yang dimana namanya itu ini, dan ini adalah program utama, nama judulnya. Setelah itu fungsi, dimana fungsinya itu ada fungsi utama program, main itu fungsi utama program, dan show header itu akan menampilkan header program, dan show menu akan menampilkan menu CLI atau menu-menu component interface seperti itu. Dan coba kita cek lagi yang satunya, checker .py. Oke, kenapa di sana py.py strip m py.checker, namanya checker sudah benar sebenarnya. Mungkin kita cek di satunya kali ya, di ini kode cmd Python strip m
PyDoc. Oh, astaga, nggak ada Py, lupa. Saya bisa cek di sini. Oh, kok nggak bisa? Menarik. Ini kenapa nggak bisa? Astagfirullah. Nggak apa-apa, ini udah ngantuk, ini efek ngantuk. Apa kita pelan-pelan, it's okay. Nggak semuanya tentang berhasil. Kadang kita harus gagal. Checker. Coba kita di off. Nah, kita tuh harus jalannya di NetOp ya, di dalam tersebut. Kan kita tadi nggak nge-import, jadi nggak bisa. Ini hasil dokumentasinya di checker. Yang dimana berisi itu namanya checker, nama filenya, deskripsinya itu nama modulnya checker.py, berisi fungsi untuk mengecek status perangkat jaringan. Yang dimana fungsinya itu ada cek router status, mengecek status router secara acak, entah itu up atau down. Yang di kita menggunakan yang tadi, yang fungsi random tadi, random. Dan untuk cek switch juga sama aja, untuk mengecek status switch secara acak, entah itu up atau down, seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya apa? Oke, mungkin udah sih, cukup segitu doang. Hands on net 3 cukup seru. Kita akan lanjut ke hands on selanjutnya. Jadi jangan lupa pantengin aja ya teman-teman semuanya. Semangat TRI solid. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.